Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Nama saya Devi Juniati. Saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Dasar UT Jakarta. Saya bekerja di SDN Ujung Menteng 04 Pagi, Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban dan pendapat saya mengenai permasalahan yang ada pada tugas 2 pada mata kuliah Studi Kooperatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Baik, yang pertama adalah artikel yang berjudul Mengintegrasikan Pendidikan Feminisme dalam Kurikulum Sekolah Dasar di SD Negeri 14 Banda Aceh tahun 2024 yang ditulis oleh Mukni Alia dan Siti Mayangsari. Hal-hal penting yang dibahas pada artikel tersebut adalah membahas tentang integrasi pendidikan feminisme dalam kurikulum sekolah dasar di SD Negeri 14 Banda Aceh. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan feminisme. Jadi, feminisme adalah sebuah gerakan sosial dan politik yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Tujuan utamanya adalah menghilangkan diskriminasi dan ketidakkesetaraan dialami oleh perempuan karena gender mereka. Nah, dari artikel ini ada beberapa poin penting yang dibahas, meliputi yang pertama adalah tujuan pendidikan feminisme, yaitu memperkuat kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan melalui pendidikan sejak dini. Langkah-langkah pengimplementasiannya adalah yang pertama, pengembangan materi pembelajaran yang mencakup cerita dan contoh kesetaraan gender. Kedua, pelatihan guru untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai feminisme. Ketiga adalah diskusi kelas dan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak memandang gender seperti bela diri silat, karate, dan lain-lain. Kemudian materi pembelajaran, buku cerita dengan tokoh perempuan yang kuat, model pembelajaran khusus, dan integrasi nilai-nilai feminisme dalam mata pelajaran seperti IPAS di sekolah dasar. Kemudian dukungan orang tua, sebagian besar orang tua mendukung melalui partisipasi dalam kegiatan sekolah dan memberikan umpan balik positif. Dampak terhadap siswa adalah meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, mengurangi stereotip, meningkatkan rasa percaya diri siswa perempuan, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Tantangannya adalah resistensi budaya, kurangnya sumber daya, dan hambatan struktural. Strateginya adalah dengan mengatasinya melalui dialog terbuka dengan orang tua, kolaborasi dengan komunitas, dan pendekatan inklusif. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan pengalaman mengajar di SDN Ujung Menteng 04 Pagi. Pembahasan dalam artikel tersebut memiliki beberapa keterkaitan dengan pengalaman mengajar di sekolah kami. Antara lain, yang pertama adalah integrasi nilai kesetaraan gender. Di SDN Ujung Menteng 04 Pagi, nilai-nilai kesetaraan gender juga dapat diintegrasikan melalui materi pembelajaran dalam kegiatan sehari-hari, seperti memastikan semua siswa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi di kelas. Kemudian peran guru. Guru dapat berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk memahami pentingnya menghormati perbedaan gender, mirip dengan pelatihan guru yang disebutkan dalam artikel. Kemudian adalah dukungan orang tua. Kolaborasi dengan orang tua dalam mendukung nilai-nilai kesetaraan gender juga dapat diterapkan. Misalnya melalui pertemuan orang tua atau pengarahan tentang pendidikan inklusif. Kemudian ada tantangan dan resistensinya.
Resistensi budaya atau kurangnya pemahaman tentang kesetaraan gender mungkin juga ditemui sehingga pendekatan, dialog, dan edukasi kepada orang tua dan masyarakat sekitar menjadi hal yang penting. Kemudian ada pembelajaran kontekstual dengan menggunakan contoh-contoh dari kehidupan nyata atau tokoh-tokoh inspiratif perempuan dalam pembelajaran, misalnya seperti R.A. Kartini yang dilakukan di SD Negeri 14 Banda Aceh dapat menjadi metode efektif untuk mengajarkan nilai-nilai feminisme. Kesimpulannya adalah integrasi pendidikan feminisme di SD Negeri 14 Banda Aceh berhasil meningkatkan kesadaran gender, memberdayakan siswa, dan mengurangi stereotip melalui materi inklusif, pelatihan guru, serta kegiatan ekstrakurikuler. Meski menghadapi tantangan seperti resistensi budaya, kolaborasi dengan orang tua, dan pendekatan dialog terbuka menjadi kunci keberhasilan. Pengalaman ini relevan untuk diterapkan di sekolah dasar, termasuk di sekolah kami yaitu SDN Ujung Menteng 04 Pagi, guna untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Selanjutnya adalah Scopus yang berjudul Gender Gap in School Learning Micro Level Evidence from Morocco tahun 2024 oleh Aomar dan Karim. Hal-hal penting yang dibahas dalam artikel ini membahas tentang kesenjangan gender dalam prestasi akademik di Maroko, khususnya dalam bidang membaca dan matematik. Beberapa poin penting yang dibahas meliputi kesenjangan gender. Anak perempuan secara signifikan lebih unggul dalam membaca baik di tingkat nasional maupun daerah perkotaan. Dalam matematika tidak ada perbedaan yang signifikan antara anak laki-laki dan perempuan meskipun anak laki-laki sedikit lebih unggul. Faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama faktor eksternal, kehadiran di prasekolah, pendidikan ibu, kondisi rumah seperti akses ke buku dan komputer, serta karakteristik sekolah dan guru mempengaruhi kesenjangan. Kemudian ada faktor internal, yaitu perbedaan bawaan seperti kematangan dan minat juga berperan di sini, terutama dalam matematika. Implikasi kebijakan yaitu perlunya intervensi di tingkat sekolah atau prasekolah, peningkatan kualitas guru, dan perbaikan kondisi belajar di rumah untuk mengurangi kesenjangan. Pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam merancang kebijakan pendidikan. Keterkaitan dengan pengalaman mengajar di SDN Ujung Menteng 04 Pagi, pembahasan dalam artikel ini relevan dengan pengalaman mengajar di sekolah kami, terutama dalam hal yang pertama adalah kesenjangan gender. Di kelas teramati bahwa siswa perempuan cenderung lebih rajin dan berprestasi dalam pelajaran bahasa, membaca atau menulis, sementara siswa laki-laki lebih aktif dalam matematika atau sains. Hal ini sejalan dengan temuan artikel tentang perbedaan minat dan prestasi berdasarkan gender. Kemudian adalah pengaruh lingkungan. Faktor eksternal seperti dukungan orang tua, misalnya pendidikan ibu dan fasilitas belajar di rumah seperti akses buku, juga terlihat mempengaruhi prestasi siswa. Siswa yang mendapat dukungan lebih baik cenderung lebih unggul. Peran sekolah dan guru adalah membangun karakteristik sekolah seperti fasilitas perpustakaan dan metode pengajaran yang inklusif dapat membantu mengurangi kesenjangan. Pengalaman mengajar menunjukkan bahwa pendekatan yang mendorong partisipasi setara antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, misalnya melalui diskusi kelompok, efektif meningkatkan keterlibatan semua siswa.
Tantangan dan solusinya adalah artikel ini menekankan pentingnya intervensi sejak dini dari prasekolah di SDN Ujung Menteng 04 Pagi. Program seperti literasi dasar atau pendampingan belajar bisa diterapkan untuk mendukung siswa yang kurang mampu. Kesimpulannya, artikel ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam prestasi akademik di Maroko dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Kemudian internal seperti minat bawaan. Anak-anak perempuan lebih unggul dalam membaca, sementara matematika tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Temuan ini relevan dengan pengalaman mengajar di SDN Ujung Menteng 04 Pagi, di mana dukungan orang tua, metode pengajaran, inklusif, dan fasilitas sekolah berperan penting dalam mengurangi kesenjangan. Untuk menciptakan pembelajaran yang adil, diperlukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan kebijakan sekolah yang mendukung kesetaraan gender sejak dini. Demikian paparan jawaban yang dapat saya sampaikan pada tugas 2 ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.